Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya, gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Kedua, KPU lalai. Lembaga sebesar ini meloloskan dokumen yang tidak valid. Bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia pakai standar selemah ini untuk kursi wakil presiden? Ketiga, ini bisa disebut cacat administratif, bahkan indikasi pemalsuan legalitas pendidikan. Dan kalau syarat dasar cacat, seluruh proses pencalonan ikut cacat. Pertanyaannya, kalau syaratnya tidak sah, apakah jabatan wakil presiden bisa dipertahankan? Atau sebenarnya sudah otomatis batal demi hukum? Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komentar Kitty Kirana hari ini akan membahas surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuman pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan, tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat, tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup? Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan, yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara.
Presiden Prabowo. Apakah Muhajir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhajir bisa disulap jadi setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019 menjelang pilkada pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Dan KPU, Komisi Pemilihan Umum, jangan lupa KPU baru saja membuat aturan konyol. 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan dari akses publik. Artinya rakyat gak bisa lihat ijazah asli Gibran. Kenapa harus ditutup-tutupi kalau memang sah? Jika kita lihat realita, siswa biasa harus berjuang mengikuti aturan super ketat untuk bisa lulus sekolah. Ambil contoh, sekolah 3 jam. Sekolah kesetaraan yang didaulat memiliki kinerja terbaik oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Di sekolah 3 jam, siswa hanya belajar akademik inti 3 jam per hari. Efektif, intensif, dan sesuai standar kurikulum nasional. Sisanya 5 jam sehari dipakai siswa untuk mengembangkan potensi coding, artificial intelligence, content creation, karate, sepak bola, seni, bahkan membangun bisnis dan komunitas. Tapi meski inovatif, sekolah 3 jam tetap tunduk pada aturan resmi Kementerian Pendidikan. Siswa tetap harus ikut ujian, tetap dapat ijazah sah setara SMA, dan sudah banyak siswa yang lanjut kuliah ke PTN maupun kampus luar negeri. Jadi, jangan dikira pendidikan non-formal atau pendidikan kesetaraan itu berarti main-main. Sekolah 3 jam bisa taat aturan sekaligus membuktikan hasil gemilang. Jika sekolah 3 jam bisa patuh dan tetap inovatif, kenapa Gibran malah diloloskan hanya dengan surat keterangan abal-abal? Jadi, patut diduga ada persekongkolan jahat supaya rakyat menerima bahwa Gibran punya ijazah setara SMK. Persekongkolan jelas ada konsekuensi hukumnya. Pertama, tanpa surat keputusan penyetaraan resmi, syarat pendidikan minimal SMK, SMA, paket C untuk jadi wakil presiden tidak sah. Artinya, Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Kedua, KPU lalai. Lembaga sebesar ini meloloskan dokumen yang tidak valid. Bagaimana mungkin negara sebesar Indonesia pakai standar selemah ini untuk kursi wakil presiden? Ketiga, ini bisa disebut cacat administratif, bahkan indikasi pemalsuan legalitas pendidikan. Dan kalau syarat dasar cacat, seluruh proses pencalonan ikut cacat. Pertanyaannya, kalau syaratnya tidak sah, apakah jabatan wakil presiden bisa dipertahankan? Atau sebenarnya sudah otomatis batal demi hukum sejak awal? Coba kita bandingkan. Untuk lulus SMA Indonesia, harus ada ujian sekolah, ijazah resmi, nilai predikat. Untuk lulus paket C, harus ada ujian nasional, nilai, ijazah sah dari Kementerian Pendidikan. Lulusan luar negeri normal harus ada surat keputusan penyetaraan resmi dengan detail yang jelas. Sementara Gibran hanya ada surat keterangan tanpa pernah ujian, tanpa ada nilai, tanpa predikat, tanpa tanggal, dan tanpa bukti. Apakah ini adil? Rakyat harus jungkir balik lulus SMA, SMK, paket C 3 tahun belajar, ikut ujian susah, bahkan kadang gagal. Tapi Gibran cukup kursus bahasa Inggris 6 bulan, langsung disulap jadi lulus setara SMK. Apakah ini wajah hukum dan pendidikan di negeri kita? Rakyat Indonesia, kita tidak bicara ijazah satu orang. Kita bicara martabat hukum dan pendidikan bangsa. Kalau hukum bisa dipermainkan demi pejabat, maka seluruh rakyat dipermainkan. Oleh karena itu, rakyat menuntut Kementerian Pendidikan buka dokumen asli dan jelaskan dasar hukumnya. Muhajir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu harus bertanggung jawab. KPU harus bertanggung jawab juga. Pecat komisioner
karena telah meloloskan calon wakil presiden yang cacat hukum. Mahkamah Konstitusi wajib uji legalitas pencalonan Gibran ulang. Dan saat ini sedang bergulir gugatan ijazah SMA SMK Gibran, di mana Gibran meminta untuk menyelesaikannya secara damai, tapi ditolak dalam mediasi. Inilah saatnya pengadilan negeri dan hakim benar-benar menjalankan sumpahnya sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur atau dilengsarkan dari jabatan wakil presiden. Hukum berlaku untuk semua. Tidak ada pengecualian, sekalipun untuk wakil presiden. Ini adalah komentar Kitty Kirana. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen, dan share. Terima kasih. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Ya, gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada, Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini, Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya. Kalau ada, buktikan. Kalau nggak ada, jujur, tarik ini. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Gitu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Mana meritokrasi di Indonesia ini? Ya, hanya dengan bantuan bapaknya, bansos 500 triliun tiap tahun. Terpilih akhirnya itu si Gibran itu. Ya. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK. Cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Ah. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Oke. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto. Ya, janganlah ini. Kalau bisa kita selesaikan secara seminar ilmiah. Iya. Kita undang guru-guru besar bidang ilmu pendidikan. Ya. Dia tadi tertarik. Apakah dasar penerbitan surat keterangan ini? Termasuk Bu Melani, Buten Sorki, ya. Buten Sorki. Kalau bisa tolong Pak Abdul Muti, ya, diselenggarakan seminar ilmiah semacam itu. Karena Pak, ya, kesalahan ini tidak harus ada di pundak Anda. Ya. Kalau memang salah, cabut aja. Betul. Gitu, beres. Jadi langsung diproses ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Ya, oke gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat HSNL dimanapun berada. Semoga sehat selalu sahabat, dan semoga selalu diberikan dan dimudahkan dalam menjemput rezeki sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sahabat, dua video ini sangat menakutkan bagi Pak Jokowi. Kenapa? Sebab dari dua video ini udah jelas, ya, terang benderang. Saya mencermati yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai akademisi dan peneliti, mungkin 20 tahun, menjelang 20 tahun begitu. Ya, memang ingin mengupasnya, tapi saya kira udah jelas, ya, dari Kitty Ruth Kirana sudah jelas itu. Memang kita clear lah mencernanya, apalagi dari bukti yang diperoleh oleh Bang Rismond. Cuman saya sebagai warga negara yang juga pernah bersama Pak Wamen dalam sebuah organisasi, dan beliau adalah mentor kami, Pak atau Kang Atip Latiful Hayat, ya. Kang Atip, apakah Akang bisa untuk membuka suara lah, ya, dan sampaikan kebenaran? Karena di perkembangan terakhir ternyata semua dokumen yang terkait dengan Pak Gibran atau Mas Gibran ini termasuk yang dikecualikan. Bagaimana, ya, dokumen publik jadi dikecualikan, begitu, ya. Jadi Kang Atip, mangga Kang, ya. Akang kan senior saya dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dapat melanjutkan perjuangan mencapai atau memperoleh kebenaran dari kasus dugaan SMA-nya Gibran yang atau riwayat pendidikan
Mas Wapres ini yang bermasalah. Oke, terima kasih sahabat sudah menonton, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Juga subscribe channelnya dari Mbak Kitty Ruth Kirana ya. Dan jangan lupa untuk di-share ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.